Assalamualaikum. Oke, kelas 9 1. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya silakan dipimpin doa terlebih dahulu KM-nya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang sudah hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Wah, keren. Jadi kalian sudah hadir, rapi, pakaiannya rapi, maskernya tetap dipakai karena kita masih dengan jaga jarak. Kelasnya juga sudah bersih. Kita mau ice breaking dulu supaya kalian semangat untuk hari ini. Semangat ya, masih semangat? Masih. Kita belajar Pancasila, kita bernafas sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk 91. Oke, 91 passwordnya. Oke, alhamdulillah, keren. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Ibu bilang, Bos bilang, maka kalian ikuti. Oke, kalau Ibu bilang kita contohkan. Bos bilang saya hebat. Bos bilang saya pintar. Mobil bilang saya cantik. Keren, sudah konsentrasi, tepuk tangan 91. Oke, buka buku pelajaran hari ini dan perangkat-perangkat yang kita mau gunakan. Sudah buku disampaikan minggu lalu, kita mau membuat tes apa hari ini? Sudah menurut saya. Ya, apa? Jadi kita hari ini akan menuliskan struktur atau identifikasi teks pidato. Keren, Afifah. Sudah siap? Berarti semuanya silakan dikeluarkan karena kita akan membuat teks pidato persuasif. Struktur dan ciri kebahasaan dalam apa ya? Pidato persuasif. Oke, saya mau cek dulu kesiapan kelompoknya. Kelompok 1, kelompoknya Khairul Anwar. Mana tangannya? Hadir. Oke. Kelompok 2, kelompoknya Ya betul? Hadir. Kelompok 4, kelompoknya Wiji Tukul. Oke, kelompok 5? Hadir kelompoknya Andrea Hirata. Oke, berarti sudah siap semuanya. Nah, sekarang kita tadi Bu Dewi sudah sampaikan bahwa kita akan membahas tentang teks pidato, menulis teks pidato persuasif. Nah, masuk sampai menulis ada struktur pidato. Oke. Setelah struktur pidato ada ciri kebahasaan. Oke. Sekarang sambil kita mempersepsikan materi sebelumnya, kita persepsinya dengan bermain word wall. Oke. Siapa yang mau mencoba permainan word wall ini? Kelompoknya Wiji Tukul.
lihat. Kita lihat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 17. Kita lihat, poin 4 dengan waktu 17. Silakan duduk, terima kasih Aero. Kompetensi yang mau kita capai hari ini adalah tentang menelaah struktur pidato. Oke, di kompetensi dasar ini kita mau menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato baik secara lisan ataupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, yang kemarin sudah disampaikan, kemarin kan kenapa makanya kita kemarin bahasnya tentang struktur, lalu kita bahas tentang ciri, karena ternyata kita mau ke situ. Jadi ketika kalian menulis pidato, kalian harus memperhatikan itu. Oke, biar kita kan mau ganti kelompok, apa-apa nanti kelompok berikutnya aja untuk sambungannya. Oke, kemarin sudah ada kelompok yang Bu Tiwit minta untuk tampil menjelaskan materi hari ini. Sudah. Oke, kelompoknya siapa? Oke, silakan kelompoknya Putu Wijaya untuk mulai mempresentasikan tentang materi yang mau kita capai hari ini itu tentang menulis pidato. Jadi akan dijelaskan dan dibantu oleh kelompok 3 Putu Wijaya. Silakan kelompok 3. Jangan lupa ya kelompok 3 untuk direkam. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan mengenai pembahasan ulang materi teks pidato persuasif, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 Putu Wijaya yang beranggotakan saya, Alvina Zahra, dan rekan-rekan saya yaitu saya Keisha Aprilia Sandra, saya Krisna Yudhistira Pratama. dan selain itu pula ada rekan kami yang bekerja di balik layar. Ada Dina Dwi Rahmawati yang mengoperasikan teknologi, dan ada Fatin Al-Hafiz yang memegang kamera untuk melakukan perekaman penampilan kami hari ini. Sedikit informasi mengenai nama kelompok kami. Nama kelompok kami diambil dari nama seorang sastrawan yaitu Putu Wijaya. Punya hobi membaca, beliau merupakan sosok yang sangat inspiratif. Seperti yang telah Bu Tiwit sampaikan, pada materi kali ini kita mempunyai 2 kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian kompetensi dasar 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ada pula tujuan pembelajaran pada kali ini yakni 1. Siswa mampu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan pada teks pidato persuasif. Tujuan pembelajaran kedua yakni siswa mampu menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan pada teks pidato persuasif. Yang ketiga, siswa mampu menyusun kerangka pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dalam pidato persuasif. Dan Ini mau sampaikan bahwa kita hari ini akan alhamdulillah diperkuat oleh Elvina dari kelompoknya. PowerPoint-nya balik. Maaf. Dan tujuan pembelajaran keempat yaitu siswa mampu menyusun teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kebahasan secara tertulis dengan tepat. Tujuan ini merupakan hal yang akan kita lakukan hari ini. Dan selanjutnya, seperti yang Bu Tiwit telah sampaikan, kemarin kita telah membahas mengenai yang pidato. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan sang orator agar pidatonya menarik. Kemudian ada langkah-langkah menyimpulkan isi teks pidato persuasif, dan tidak lupa pula dengan pengertian teks pidato persuasif, yaitu jenis teks pidato yang sedang kita bahas pada materi kali ini. Dan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato. Pada minggu lalu pula kita telah membahas mengenai struktur teks pidato persuasif. Sebelum kita lanjut kepada subbab selanjutnya, mari kita ulas lebih dalam lagi mengenai struktur teks pidato persuasif. Pembahasan lebih dalam mengenai struktur teks pidato persuasif akan dijelaskan oleh rekan saya Yakni Krisna. Bantu. Nanti kalau mau menambahkan. Ya.
Untuk struktur teks pidato persuasif terdapat ada 3 bagian, yaitu pembukaan, isi pidato, penutup pidato. Pada pembukaan terdapat bagian salam pembuka, ucapan atau sapaan penghormatan, ucapan rasa syukur. Pada isi pidato dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kesya. Silakan Kesya. Struktur kebahasaan teks pidato persuasif memiliki 6 bagian, yaitu kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu atau istilah, sinonim, dan kata benda abstrak. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif akan dijelaskan oleh rekan saya. Rangka pidato ini harus dikembangkan dengan struktur dan kaidah pembahasan teks pidato persuasif dengan baik dan benar. Ya, selesai sudah penampilan kami mengenai pembahasan ulang materi teks pidato persuasif. Yang telah disampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian serta waktunya. Kami dari kelompok Putu Wijaya mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok Putu Wijaya. Oke, sekarang kita sama-sama perkuat dulu. Sama-sama perkuat untuk pemantapan sebelum akhirnya kita sampai ke kerangka berpidato. Tadi sudah dijelaskan, pidato itu punya struktur. Apa sih struktur pidato? Ya, Amel. Ya, apa Amel? Bu, saya dari kelompok Pintuku izin menjawab. Oke. Pada pidato persuasif memiliki struktur yang terbagi menjadi 3 bagian. Oke. Yang pertama bagian pembuka, yang kedua bagian isi, dan juga yang terakhir bagian penutup. Betul, teman-teman. Betul, teman-teman. Oke, kita lihat. Benar tidak? Di sini ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Terima kasih kelompok Amel. Oke, tadi juga dijelaskan bahwa apa-apa saja sih yang ada di dalam, apakah hanya pembuka, terus isi, Lalu penutup. Jadi nanti ketika kalian menulis, buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus isinya tentang definisi narkoba, bahwa narkoba itu berbahaya. Langsung penutup. Demikian pidato saya. Wabillahi taufiq. Apakah hanya seperti itu? Ya. Oke, nah sekarang tadi kelompoknya Putu Wijaya juga sudah menjelaskan. Ada apa sih dalam struktur pidato di pembuka, isi, dan penutup? Ada yang tahu? Ya, kelompoknya Andrea Hirata. Izin menjawab Bu. Saya dari kelompok Andrea Hirata. Struktur pembukaan pada teks pidato terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan rasa syukur. oke, terus, Isi berisi tentang gagasan, oke, materi yang akan disampaikan pidato tersebut, dan salam penutup Bu. salam penutup. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Andrea Hirata yang diwakili oleh Helmi. Oke, teman-teman lihat di sini. Saya menyampaikan bahwa ada salam pembuka, ada sapaan, ada puji syukur. Oke, ini juga sudah dijelaskan di minggu lalu. Jadi nanti pidato kalian harus ini lengkap di pembukanya. Kemudian di isi pidatonya penjelasan mengenai pendapat, gagasan, alasan atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi ditanyakan sampai di sini materi menulis kita. Sebelum sampai nanti berikutnya kita akan mulai menulis pidato. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas semua? Oke, 91 pajaknya. Masih semangat berarti. Oke, sekarang di sini ingin membagikan KTD yang akan kalian kerjakan. Ini sudah di sini bagi juga ya, ketika kemarin di Google Classroom. Jadi kalian bisa mulai menentukan peta pikiran atau kerangka yang akan kalian tuliskan hari ini. Nah, sekarang bagikan ke temannya kelompoknya yang lain, silakan dibagi untuk ke kelas yang lain. Semua dari Tasya ya ikut terbawa ya. Oke. Terima kasih Tasya. Silakan kalian lihat di situ ada peta konsep. Ini sebenarnya ada di laptop Putri, cuma nanti coba Putri sambungkan dengan kabel alternatif yang lain.
Jadi di sini ada peta pikiran. Silakan peta pikiran itu kalian isi, ya. Setelah kalian isi, lalu kalian buat dalam kerangka di halaman keduanya. Kita semuanya sudah ada. Oke, di halaman berikutnya ada kerangka. Itu kalian tuliskan kerangka. Nah, setelah kalian dapat pidato kerangka pidatonya, kalian tuliskan pidato kalian berdasarkan kerangka yang tadi. Kalian boleh gunakan gawai kalian. Ingat, handphone atau gawai kalian digunakan untuk mencari tentang isinya. Lihat di sini, untuk mencari tentang ini. Dan kalian tulis, lalu kalian tuliskan dalam Canva. Ya, bisa pakai Canva semuanya? Bisa lah, 91 gitu. Oke, kalian tuliskan dalam Canva, nanti kalian presentasikan juga dalam Canva. Yang Canva-nya nanti untuk dipublikasikannya kalian harus upload di IG, itu nanti dijelaskan lagi ya. Oke, sekarang silakan kalian kerjakan, waktu kalian 15 menit karena kalian sudah dapat tema dari minggu lalu. Oke, silakan mulai mengerjakan. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh ke depan ya, untuk kalian meminta kejelasan dari apa yang belum kalian pahami. Oke, ini LKPD yang ada kalian pegang itu bentuknya seperti ini ya. Lalu nanti dari LKPD ini dengan tema-temanya kalian tuangkan nanti di gagasan kerangka. Di sini juga kalian kerjakan. Kalau untuk LKPD-nya kalian isi di situ, pidatonya kalian buatnya dalam Canva. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Oke, sambil kita menunggu untuk mempersiapkan, saya minta perwakilan kelompok, ketua kelompoknya untuk ke depan. Kita mau undi siapa yang maju pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, silakan gunakan aplikasi Spinwheel untuk kalian mengecek siapa yang maju berikutnya. Maju ke 5, alhamdulillah. Oke, ingat ya, kalau maju 5, silakan kelompok 2, dengarkan. Jadi di bagian paling belakang LKPD yang dipublikasi ada lembar penilaian, ada. Oke, di situ nanti kalian menilai teman kelompoknya yang maju, ya. Teman kelompoknya yang maju kalian nilai, lalu kalian nanti kita saling memberikan komentar dan penilaian untuk masukkan di kelompoknya. Untuk kelompok Andrea Hirarta yang ingin mempresentasikan hari ini, kajian. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andrea Hirata, seorang pemuda asal Tanah Gantung yang lahir pada tahun 1967. Andrea Hirata terkenal akan novel pertamanya, yaitu Laskar Pelangi. Novel tersebut ia tulis berdasarkan pengalaman masa sekolah dasarnya. Ia menjadikan Bu Muslimah, guru madrasahnya, sebagai inspirasi dalam menulis novel Laskar Pelangi. Namanya kian melejit setelah dirilisnya buku Laskar Pelangi tersebut, hingga ia mendapatkan berbagai penghargaan seperti Katulistiwa Literary Award atau KLA pada tahun 2007. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang tampil hari ini. Oke, tadi sudah tampil, sudah dijelaskan mengenai mana saja pembuka, lalu isi, lalu penutup. Oke, kelompok mana yang ingin memberikan penilaian? Akan ada hadiahnya? Oke, silakan. Nanti kamu
nggak usah maju, saya waktunya udah selesai. Ini dari tadi saya udah duduk, dia kepanjangan diambil lagi rantanya. Pidato tersebut telah menulis untuk struktur dan segi pembahasan pada balik ke slide. Pada presentasi pun telah dijelaskan hal-hal mengatur dari inti pidato persuasif tersebut pada bagian tersebut. Secara keseluruhan bagaimana Vina penampilan dari kelompok yang menampilkan tentang temanya apa tadi? Pemberlakuan new normal. Penampilan dari Lebih dekat mulutnya supaya terdengar. penampilan dari kelompok panitia wisata sudah bagus. Pembicara juga sudah jelas menginstruksikan pidato mereka yang sudah dibuat. Oke, ada kalimat persuasifnya. Ada bagian penutup pada bagian oleh karena itu dan marilah. Oke, jadi sudah lengkap ya untuk struktur pidatonya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir yang tampil hari ini. Boleh tepuk tangannya? Oke, silakan dulu. Terima kasih untuk kelompok yang tampil hari ini. Terlebih dahulu, kita akan refleksikan pembelajaran hari ini secara keseluruhan. Bagaimana mengenai menulis pidato, mudah atau gampang? Nggak ada pilihan pilihnya kan? Karena semuanya pasti mudah kalau tersusun dengan baik. Pidato kalian tidak akan mudah kalian tuangkan kalau tidak ada kerangkanya. Kalau tahu kalian langsung nulisin aja judul, terus apa ya ini ya, kalau tidak ada kerangka, tidak ada strukturnya, kalian tidak akan tahu bagaimana untuk menuangkan ke dalam pidato. Laura, hal positif apa sih yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Sesi kelompok Andrea Hirata. Ya. Dampak positif yang bisa kita rasakan dari pembelajaran teks pidato persuasif ini, kita jadi lebih aware atau terbuka dengan masalah-masalah atau isu yang berlaku di masyarakat. Kita bisa jadi mencari tahu keadaan bagaimana keadaan masyarakat sekarang, apa yang terjadi, dan kita jadi bisa menganalisis lebih lanjut bagaimana masalah-masalah tersebut. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Andrea Hirata. Tadi mana pas dipilih ya yang berisi note, boleh ada hadiah karena sudah mau merefleksikan hari ini. Boleh silakan diambil kelompok yang sudah menyebutkan hal-hal positif apa yang kita ambil. Oke, jadi kita bisa lebih aware. Jadi lebih aware itu apa sih maksudnya? Kita nggak kemakan gosip, ya. Jadi nggak usah dengerin istri bilang dan sebagainya. Gosipnya itu nggak penting. Kita makanya kenapa perlu ada pidato persuasif, perlu ada materinya supaya kita tidak terbawa yang tidak baik. Oke, sudah direfleksikan. Oke, penilaiannya sudah kalian tulis? Sudah kalian tulis? Nah, untuk yang sudah tadi diupload, dengarkan, yang sudah kalian rekam tadi, YouTube nanti kalian edit video yang kelompok kalian tampil, edit semenarik mungkin dengan aplikasi yang bagus, lalu kalian upload di YouTube. Oke, kanvanya sudah kalian tag ke IG? Sudah? Oke, saya cek ya. Saya cek sudah di-tag ke saya. Oke, sudah ada notifnya nih. Oke, jadi nanti kita akan penilaian dari situ untuk beri penilaiannya. Oke, lalu kita dengarkan untuk materi minggu depan kita akan membahas materi baru, yaitu materi menulis cerpen. Kita menulis lagi Bu, belum sampai menulis, kita identifikasi dulu sama. Kalian tahu dulu strukturnya, kalian tahu dulu apa bahasakannya, salah tulisnya, acuan-acuannya baru menulis. Siapa yang mau mencoba untuk mengurutkan apa yang ada di sini? Oke, Pasha, ayo Pasha. Kelompok siapa Pasha? Kelompok Haidar Ahmad. Oke, Pasha, Bu Tiwi timernya. Jadi hanya Bu Tiwi kasih waktu 20 detik untuk kamu bisa mengurutkan 30 angka ini. Oke.
Oke, bilang ya kalau punya sedang. Ayo, sebelas, ayo. Ayo. 12 itu ada. Ada dong. Waktunya sudah habis, hadiahnya tidak jadi. Tepuk tangan dulu untuk Pasha. Oke, Pasha berarti 12-nya hilang, Bu. Ketutupan sama tangan kamu lagi begini ya, Pasha. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini, sudah mau menuju bel untuk istirahat. Silakan sebelum kalian istirahat dipimpin doa terlebih dahulu oleh KM bahwa pembelajaran kita hari ini telah selesai. Boleh sebelum dipimpin doa dirapikan dulu perangkatnya, tentunya agar tidak ada yang hilang. Karena jam istirahat ya, harus kalian simpan rapi dan baik di dalam tas. Sudah rapi semuanya? Sudah? Yuk, KM silakan disiapkan. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini kelas 91 luar biasa. Terima kasih karena sudah semangat. Terima kasih karena kalian sudah dengan antusiasnya belajar mengenai Bisa sampai di kepresidenan, kalian ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai ahli bahasa dalam menulis pidato yang akan beliau sampaikan. Amin amin ya robbal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan